Guys, lo pernah nggak sih ngerasa gue tuh nggak pinter-pinter amat deh? Nilai jelek terus? Tenang, jangan buru-buru nyimpulin. Sangat mungkin lo beneran pinter, tapi bukan di hal yang selama ini dinilai sekolah doang. Lo mesti nanya, serius? Tentu saja serius. Di video ini, kita bakal bahas tentang teori multiple intelligence alias kecerdasan majemuk. Jadi siap-siap, karena bisa jadi lo baru nyadar kalau sebenarnya lo jenius di bidang yang gak lo duga sebelumnya. Mari, lo simak baik-baik ulasan berikut ya. Jadi gini gengs, konsep multiple intelligence ini pertama kali dikenalin sama seorang psikolog kece dari Harvard. Namanya Howard Gardner. Tahun ke-1983, dia bilang, dunia ini terlalu luas buat ngejudge orang cuma dari satu tipe kecerdasan, kayak matematis atau bahasa doang. Menurut Gardner, tiap orang tuh punya berbagai jenis kecerdasan, dan tiap orang bisa punya kombinasi kecerdasan yang beda-beda. Jadi nggak ada istilah bodoh, yang ada tuh belum nemu cara belajar atau bidang yang cocok aja. Oke, sekarang kita kupas satu-satu tipe kecerdasan versi Gardner. Cek, bisa jadi lo masuk yang mana nih? Pertama, kecerdasan logika matematis, atau si jago hitung-hitungan, dan logis. Ini biasanya anak-anak yang jago ngitung, logika jalan terus, mikirnya kayak detektif. Lalu, anaknya suka bermain puzzle, bermain chatter, atau ngulik coding di komputer. Kalau lo sering nemu pola dalam chaos, bisa jadi lo tipe ini. Ini yang sering dianggap pinter bagi banyak orang. Padahal, masih ada tipe kepinteran yang lain. Kedua, kecerdasan linguistik, atau si pinter bahasa. Buat lo yang jago nulis, ngomong, debat, atau main kata-kata. Suka bikin puisi, nulis cerita, atau ngoceh berjam-jam tanpa bosen. Ya, ini dia. Lo si sihir kata-kata. Ketiga, kecerdasan visual spasial, atau si jago ngebayangin. Lo yang suka gambar, desain, atau bisa ngebayangin bentuk 3D dalam kepala ini, cocok buat lo. Otaknya kayak Google Maps dikasih Photoshop. Cocoknya jadi tukang arsitek, pembuat desain grafis, pembuat animasi. Keempat, kecerdasan kinestetik, atau si ahli gerak tubuh. Buat lo yang nggak bisa diem, tapi bukan karena nggak fokus ya, tapi karena otaknya nyambung banget sama gerakan tubuh. Lo belajar sambil praktek, jago nari, main bola, atau parkour. Berarti lo punya kecerdasan ini. 5, kecerdasan musikal, atau si jago main musik. Lo yang telinganya tajam banget sama nada, irama, atau beat. Bisa main alat musik atau bikin lagu cuma dari dengerin sekali doang. Hidup lo tuh kayak soundtrack anime penuh ritme. Keenam, kecerdasan interpersonal, atau si jago ngesosial. Lo gampang banget nyambung sama orang baru, bisa baca emosi orang lain cuma dari tatapan mata. Wah, lo ini kayak ninja sosial. Cocok banget jadi leader, counselor, atau bisa juga jadi MC acara nikahan. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, atau si paling ngerti diri sendiri. Ini tipe yang jago banget ngulik isi hati dan pikirannya sendiri. Lo suka kontemplasi, journaling, mikir dalam sampai nyasar. Lo tahu kekuatan dan kelemahan diri, dan bisa ngatur emosi lo dengan ciamik. Kedelapan, kecerdasan naturalis, atau si pecinta alam. Lo seneng banget main di alam, bisa ngenalin jenis burung dari suaranya doang. Wah, lo cocok jadi nature explorer. Terus, lo bisa terhubung sama makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kesembilan, kecerdasan eksistensial, atau si filsuf mini. Lo suka nanya kenapa kita ada di dunia ini, apa makna hidup. Ini tipe pemikir berat, tapi keren. Lo nggak puas cuman hidup biasa, lo pengen ngerti semuanya dari A sampai Z. Nah, diri lo punya kecerdasan yang mana? Sekarang catet nih ya, nggak ada kecerdasan yang lebih keren dari yang lain. Nggak ada tuh yang bilang anak matematika lebih oke dari anak seni. Semua punya kelebihan masing-masing, dan pentingnya ngerti multiple intelligence ini adalah biar kita berhenti ngebandingin diri kita sama standar yang sempit. Lo nggak harus jadi juara kelas buat jadi pinter. Bisa aja lo jenius di panggung, atau waktu ngedesain baju, atau waktu ngobrol sama anak-anak kecil. Sekarang mungkin lo nanya, terus gue ini masuk yang mana dong? Nah, coba jawab beberapa pertanyaan ini. Lo paling enjoy ngelakuin apa? Lo paling cepet nangkep sesuatu kalau lagi ngapain? Lo paling sering dapat pujian karena apa? Waktu kecil lo paling suka main apa? Dari situ biasanya udah mulai kelihatan tuh pola kecerdasan lo. Tapi inget,
Satu orang bisa punya lebih dari satu kecerdasan. Kayak lo bisa jago ngomong, yang berarti lo punya kecerdasan linguistik, tapi juga peka banget sama perasaan orang, atau punya kecerdasan interpersonal. Guys, dunia ini bukan cuma butuh dokter dan insinyur. Dunia juga butuh musisi, penulis, atlet, petualang, guru, dan orang-orang yang ngerti makna hidup. Lo punya tempat di dunia ini. Lo punya kekuatan, dan lo nggak harus pinter di semua hal. Lo cuma perlu nemu satu hal yang lo jago banget, dan kembangin sampai maksimal. Jadi mulai sekarang, jangan remehin diri lo, cuma karena lo nggak bisa ngitung integral. Bisa jadi, lo punya kecerdasan yang justru dibutuhin banget di luar sana. Howard Gardner udah buka mata dunia, bahwa kecerdasan itu luas, beragam, dan semua orang pasti punya potensi. Jadi, mulai sekarang, jangan berhenti belajar, jangan takut beda, dan yang paling penting, ayo kenali diri lo, dan banggalah jadi lo yang unik. Jangan lupa untuk nge-like, apabila video ini cocok banget buat lo, lalu share ke temen yang ngerasa nggak pinter-pinter amat, dan komen di bawah, lo ngerasa punya kecerdasan yang mana? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, semua orang itu jenius. Tinggal gimana lo nemuin cara belajar yang pas buat lo. Tetap semangat ya. Peace out.